Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shallallahu ala Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi. Ini di video ini kali ini aku akan membahas tentang judulnya cara menjadi wanita tangguh menurut Islam. Pasti kita ibu-ibu yang di rumah pernah atau mempunyai pikiran gitu ya. Ngerasa nggak sih kayak capek banget dalam hidup? Pasti ya, pasti itu manusiawi. Saat kita tuh udah mencoba menjadi istri yang terbaik, menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita, tapi tetap aja ada masalah. Pasti kadang kita tuh kayak ngerasa, duh pengen nyerah deh ya Allah, capek sekali gitu ya. Kadang ngerasa kayak nggak dihargai loh, ada itu di rumah, ngerasa kayak kita udah ngelakuin se-effort mungkin, kita udah begini begini begini, ternyata kayak disepelein, nggak dihargain. Terus kita tuh juga sering merasa sendirian. Itu pasti seperti manusiawi sih kalau aku bilang. Tapi tahu nggak bunda-bundaku, di dalam Islam, perempuan tangguh atau wanita-wanita tangguh itu bukanlah orang atau ibu-ibu yang nggak boleh nangis. Boleh banget, nangis aja. Tapi wanita yang tangguh itu adalah wanita yang tetap kuat walaupun dia capek. Karena apa? Dia tetap semangat karena ada siapa? Ada Allah di sisinya. Dia berjalan bersama Allah. Dia walaupun capek gimana pun dia tetap yakin aku punya Allah. Secapek apapun aku ada Allah. Lalu gimana sih cara menjadi wanita tangguh menurut Islam itu sendiri? Yang pertama, ada 7 poinnya. Yang pertama, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan seorang wanita itu kan bukan cuma dari fisik, tapi harus dari rohaninya. Dari rohaninya itu yaitu dengan selalu banyak berdoa, selalu banyak istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dibimbing, agar selalu dipeluk sama Allah gitu ya. Saat masalah datang tuh jangan langsung ngadu ke manusia aja gitu, tapi datang ke Allah, minta ke Allah, ngadu sengadu-ngadunya, curhat ke Allah. Mau nangis juga boleh. Ya Allah, kayak ini aku udah di titik ini gitu. Tolong kasih kekuatan. Seperti itu ya ibu-ibu. Biar kita tuh kuat dalam menjalani setiap ujian di rumah tangga. Baik, karena ujian kita ini kan banyak nih. Kita seorang ibu ya, aku sendiri deh. Kita seorang ibu tuh kan kadang adalah banyaklah gitu. Pasti paham ya sesama ibu-ibu gitu. Yang kedua, sabar bukan berarti lemah loh. Banyak yang mengira sabar itu berarti diem dan pasrah. No, tidak seperti itu. Padahal sabar itu kan kemampuan untuk tetap ngelakuin yang benar-benar walaupun keadaan itu nggak mudah gitu. Saat kita dihina oleh orang, kita tetap menjaga akhlak kita. Saat kita diuji dengan apa ya, dengan apapun lah, ujian Allah itu kan macam-macam. Kita justru apa? Lebih kencengin ibadahnya, doanya, mintanya 2 kali lipat doa kita harusnya sama Allah, ibadah kita 2 kali lipat. Saat kita kecewa, kita harus tetap ada dan tetap berharap sama Allah karena memang Allah tempat kita mengadu sebaik-baiknya tempat mengadu, bukan sama manusia. Yang ketiga, saat sholat itu tepat waktu. Nah, ini yang poin paling penting ya. Kadang kita itu sibuk. Bener gak sih? Kerjaan kita tuh nggak ada selesainya. Mulai dari nyuci, ngemas rumah, nyapu, masak, belum ada toddler, toddler berantakan. Ya kan Bu Ibu? Terus nanti cuci piring, ada aja. Ada aja yang kita kerjakan. Belum lagi mandiin anak-anak, belum lagi nganter anak sekolah, buatin bekal. Aduh, luar biasa emang ibu rumah tangga ini. Kita wanita-wanita di Islam memang luar biasa deh. Gak ada yang bisa ngalahin kita deh, serius. Saat kita itu sholat tepat waktu, sholat itu sumber ketenangan hati ya. Saat lagi hancur-hancurnya, jangan tinggalin sholat justru. Jadi kalau ada masalah bertubi-tubi, kita tuh udah ada bentengnya. Bentengnya itu apa? Ya sholat tadi. Jadi kita tuh memang diwajibkan sholat tepat waktu, biar apa? Biar kita tuh memang tepat datang sama Allah, mengadu sama Allah, dan kita datang di tempat yang tepat gitu ya. Sholat itu bukan hanya suatu kewajiban, tapi juga tempat untuk mengisi energi hati kita. Lagi capek, lagi lelah sama dunia, Allah
tempat Allah kita ngadu, kita datang main ke situ. Lewat apa? Lewat sholat, doa, minta sama Allah. Yang keempat, jangan ngebandingin hidup sama orang lain. Nah, ini yang paling penting banget nih. Jangan ngebandingin hidup kita tuh sama orang lain. Aduh, ibu ini enak banget ini. Suaminya begini kerjanya. Aduh, ibu ini apa yang dia minta dikasih sama suaminya. Jangan pernah ibu-ibu, karena kadang hidup di media sosial itu hanya apa ya? Gambaran saja. Kita tidak tahu aslinya kehidupan orang itu seperti apa, ya. Yang padahal ujian setiap orang itu kan beda-beda ya, beda-beda. Nah, untuk kita wanita tangguh ini harus fokus untuk tuh lebih ke memperbaiki diri, bukan sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu loh. Nanti kita nggak akan ada rasa syukurnya kalau kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang kelima, jaga lisan dan emosi. Untuk seorang wanita tangguh di Islam harus lebih lemah lembut, karena Islam itu sangat mencintai lemah lembut. Tidak suka ibu-ibu yang mulutnya jahat, uring-uringan atau kasar gitu ya. Jadi kita tuh ketika kita tuh sedang marah, jangan buru-buru ngucapin hal-hal yang nyakitin, ya, seperti itu. Yang keenam, terus belajar dan memperbaiki diri, belajar agama, belajar dari ibu yang benar-benar mau belajar jadi pribadi yang lebih baik. Yang ketujuh, percaya bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Jadi tidak ada ujian yang Allah kasih itu tanpa alasan ya ibu-ibu. Tapi suatu saat nanti akan kita lihat bagaimana cara Allah ketika memberikan kita ujian, itu nanti Allah kasih jawabannya. Ini loh waktu ujian aku kasih, ini loh jawabannya. Kalian itu sudah sabar, jadi ini hadiah untuk kalian gitu. Bentuk apa ya? Kita tuh biar bisa jadi kuat aja gitu. Dengan kita selalu apa-apa Allah, pegangan kita Allah, kita tuh jadi lebih kuat. Jangan nyerah sama satu ujian, itu yang paling penting. Di balik kesulitan pasti itu ada kemudahan. Allah kan udah janji, di balik ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, aku pribadi aja deh ibu-ibu, dari yang dulu udah yang gimana banget gitu kan hidupnya, terus tiba-tiba Allah ambil semuanya, Allah hilangkan semuanya gitu. Selama 12 tahun aku udah hidup enak. Sekarang di 6 tahun Allah sedang membersihkan aku dari semua hal-hal yang menurut aku itu adalah hal yang tidak baik, uang yang tidak baik. Qadarullahnya aku sampai sekarang masih makan, masih sehat, masih apa ya, masih diberikan keimanan, masih bisa sholat, masih senang, masih happy, punya anak yang soleh dan soleha, punya suami yang luar biasa dalam mencari nafkah. Walaupun kami tidak di posisi yang dulu lagi, tapi masya Allahnya Allah selalu, Allah akan mengganti apa yang yang hilang dari kita dengan yang lebih baik ya. Jadi wanita tangguh menurut Islam itu adalah wanita yang ketika diuji oleh Allah, dia tetap beriman, ya. Terus dia tetap sabar tanpa harus uring-uringan atau menyalahkan satu dan yang lainnya. Tetap bersyukur ketika diberi nikmat dan tetap berharap tuh sama Allah, nggak ada yang lainnya. Terus jika video ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua yang barangkali hari ini ada ibu-ibu yang nonton, tetap bermanfaat, jangan lupa subscribe video ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar aku setiap memberikan atau mengupload video-video baru itu ada tandanya gitu ya. Pokoknya untuk ibu-ibu di sana tetap semangat, tetap sehat, tetap waras. Jangan pikiran yang aneh-aneh, jangan membandingkan hidup sama orang, tetap menjadi diri kita sendiri, ada anak, ada suami. Itulah yang bikin kita kuat dan ada Allah. Kalau ada apa-apa ngadunya ke Allah aja, jangan ke yang lain ya. Jangan ke manusia, ke Allah. Allah lah tempat paling baik ketika kita ada masalah untuk kita mengadu. Baik, sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.